Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leo Dava Saputra dengan NIM 019 dan teman saya Hanan Syahidah dengan NIM 160 dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tugas terkait sejarah, kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia. Untuk materi pertama tentang sejarah bahasa Indonesia akan dibawakan oleh Hanan. Baik teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca di wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu ini biasanya dipakai oleh berbagai suku bangsa yang berbeda bahasa untuk berkomunikasi, terutama di kawasan pelabuhan. Kemudian pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, ketika Belanda menjajah Indonesia, bahasa Belanda mulai digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan bidang hukum. Namun bahasa Melayu tetap menjadi bahasa sehari-hari masyarakat. Dalam sejarah bahasa Indonesia, terjadi satu peristiwa penting, yaitu Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda mengikrarkan 3 hal, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian pada 1945, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain sejarah, bahasa Indonesia ini juga memiliki kedudukan, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diatur dalam Sumpah Pemuda 1928 yang berfungsi sebagai simbol persatuan bagi berbagai suku dan etnis di Indonesia. Selain itu, fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu di antara warga negara Indonesia, dan alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Kemudian, untuk kedudukan yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang ditetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai komunikasi resmi di pemerintahan termasuk undang-undang dan peraturan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa dalam pengadilan dan hukum, dan juga bahasa dalam media massa formal seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Selain itu, bahasa Indonesia ini juga digunakan sebagai pengantar dalam pendidikan, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir sebagai alat pengembangan budaya. Dengan kedudukan yang strategis ini, bahasa Indonesia berperan penting dalam menjaga identitas dan persatuan Indonesia, serta sebagai alat komunikasi yang efektif di berbagai bidang. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi bahasa Indonesia, yaitu fungsi sebagai alat komunikasi, yaitu memudahkan komunikasi antar warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang etnis dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi juga cerminan dari identitas, sejarah, dan persatuan bangsa. Dan yang kedua yaitu sebagai fungsi bahasa persatuan, yaitu memperkuat identitas nasional dan membina kesatuan bangsa di tengah keanekaragaman bahasa daerah. Dan yang ketiga yaitu fungsi dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan formal di seluruh jenjang yang ada di Indonesia, mulai dari mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA sampai ke kuliah. Dan yang terakhir yaitu fungsi dalam pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia memfasilitasi ekspresi dan pelestarian kebudayaan, baik tradisional maupun modern, agar tetap relevan di era globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesianya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebih atau kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.